adik-adik, selamat datang di Sophia Elevate Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana? Udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo semuanya, kembali lagi di Sophia Elevate Academy. Video ini adalah lanjutan dari latihan soal TK SD Matematika Part 2. Soal-soal di video ini berasal dari buku SPM TKA Erlangga. Buat teman-teman semua yang mau beli bukunya, bisa klik link di deskripsi di bawah ya. Oke, mari kita mulai. Soal nomor 11. Rina memiliki pita merah sepanjang 21/4 meter dan pita putih sepanjang 23/5 meter. Pernyataan berikut yang tepat adalah, nah, ini soal kita disuruh untuk membandingkan mana yang lebih panjang antara pita merah atau pita putih punya Rina. Sekarang kita tulis dulu panjang pitanya. Yang merah itu 21/4 meter, yang putih adalah 23/5 meter. Ini bentuknya masih pecahan campuran, kita ubah ke pecahan biasa. 2 dikali 4, 8, 8 tambah 1, 9. Berarti pecahan biasanya adalah 9/4. Yang ini 5 kali 2, 10, 10 tambah 3, 13, 13/5. Oke, nah ini kita belum bisa bandingkan mana yang panjang, yang mana yang pendek. Kenapa? Karena penyebutnya berbeda. Nah, kita harus samain dulu nih penyebutnya. Kira-kira angka berapa yang sama? Nah, caranya adalah tinggal kalian cari KPK-nya atau tinggal kali aja penyebutnya. Jadi, penyebutnya adalah 4 dikali 5. 4 dikali 5 adalah 20. Sekarang 20 dibagi 4, 5. 5 dikali 9 adalah 45. 20 dibagi 5, 4 dikali 13. Oke, 13 dikali 4. 4 kali 3, 12. 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. 52. Nah, kalau seperti ini sudah bisa kita bandingkan ya. 45 dengan 52, lebih besar mana? Lebih besar yang 52. Berarti, panjang yang pita putih lebih panjang daripada pita merah. Kita cek di pilihan. Yang A, pita merah milik Rina lebih panjang dari pita putih, salah. Pita merah milik Rina lebih pendek dari pita putih, betul. Kita cek yang lain dulu. Pita putih milik Rina lebih pendek dari pita merah, salah. Pita putih milik Rina sama panjang dengan pita merah, salah. Oke, jadi nomor 11 jawabannya adalah yang B. Nomor 12, perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. Memiliki sepasang sisi sejajar, memiliki 2 pasang sudut yang sama besar, jumlah besar 2 sudut yang berdekatan di antara 2 garis sejajar adalah 180 derajat. Bangun datar yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah, nah buat teman-teman yang sudah hafal dalam sifat-sifat bangun datar, boleh langsung dijawab ya. Yang belum, mari kita ingat-ingat kembali. Yang A adalah jajar genjang. Nah, jajar genjang ini memiliki 2 pasang sisi sejajar. Ini satu pasang pertama, dan yang ini adalah pasangan yang kedua. Berarti untuk syarat yang pertama dia udah salah gitu. Berarti ini bukan jajar genjang. Kemudian layang-layang. Layang-layang ini tidak memiliki atau tidak punya sisi sejajar. Jadi sisi sejajar itu apa sih? Sisi sejajar adalah 2 sisi yang kalau sama-sama ditarik garis sepanjang-panjangnya mereka tidak akan bertemu. Misalnya nih kalau jajar genjang ya, DC dan AB. Kan DC di atas sini, AB di bawah sini.
Kalau kita tarik garis terus, apakah mereka akan bertemu atau saling berpotongan? Tidak. Tapi kalau misalnya ini kita ganti jadi layang-layang. Layang-layang tuh yang kelihatannya sejajar tuh ya, AD dan DC. Misalnya AD. AD kan dari sini ke sana ya. Sedangkan CD atau DC dari sini ke sini. Terus kalau garis ini terus-terusan kita tarik terus, ada sisi yang berpotongan. Nah, ini namanya bukan sejajar gitu. Jadi kalau layang-layang dia tidak memiliki garis sejajar. Lanjut, trapesium siku-siku. Nah, trapesium siku-siku dia punya satu pasang sisi sejajar, itu ini. Nah, ini dia pasangannya. Kemudian coba cek, memiliki dua pasang sudut yang sama besar. Nah, trapesium siku-siku ini hanya memiliki satu pasang sudut yang sama besar, yaitu sudut yang ada di D dan A. Itu sama-sama 90 derajat. Kalau C sama B ini udah pasti beda. C beda, B beda. Gitu. Jadi untuk trapesium siku-siku, dia tidak memenuhi syarat yang memiliki dua pasang sudut yang sama besar. Ini salah. Terakhir kita ke trapesium sama kaki. Pertama memiliki sepasang sisi sejajar, betul. Ini adalah sepasang sisi sejajarnya. Kemudian memiliki dua pasang sudut yang sama besar. Nah, ini dua pasang sudutnya nih, D dengan C dan A dengan B gitu. Jumlah besar dua sudut yang berdekatan di antara dua garis sejajar adalah 180. Nah, ini juga benar. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 13. Hasil dari 31/4 ditambah 5/8 adalah... Oke, kita jadikan pecahan biasa dulu. 4 kali 3, 12, tambah 1, 13/4. Ditambah 5/8. Sekarang kita jumlahkan. Samakan penyebutnya, berarti bisa pakai angka 8 ya. 8 dibagi 4, 2. 2 dikali ke 13, 13 kali 2 adalah 26. Kemudian 8 dibagi 8, 1, 1 dikali 5, 5. 26 tambah 5, 31. Nah, di pilihan jawaban ini semuanya dalam bentuk pecahan campuran. Berarti kita ubah 31/8 ini menjadi pecahan campuran. 31 dibagi 8. 3 ya, 3 dikali 8 kan 24. 1 dikurang 4 gak bisa, minjem 1 jadi 11. 11 dikurang 4, 7. Ya habis. Berarti pecahan campurannya adalah 3, 7/8. Ya, jawabannya yang D. Nomor 14. Jika 4 dikali 7/12 adalah N, nilai N yang tepat adalah... Nah, kita disuruh mencari jawaban 4 dikali 7/12. Nah, ini langsung kita kerjain aja. 12 bisa nggak dibagi 4? Bisa. Berapa? 3. Berarti coret, ini coret, jadi 3. Jadi jawabannya adalah 7/3. Tapi di pilihan jawaban ini kan nggak ada bentuk pecahan biasa. Semuanya adalah pecahan campuran. Jadi kita coba 7/3 kita jadiin pecahan campuran. 7 dibagi 3 berapa? 2 ya. 6 di sini. 2 dikali 3 tuh 6. Berarti sisanya 1. Nah, jadi pecahan campurannya adalah 2 1/3. Jawabannya yang D.
Soal nomor 15. Hasil dari 5/6 ditambah 2,4 dikurang 1/3/10 adalah... Oke, karena ini bentuknya belum sama, kita harus samakan dia menjadi pecahan biasa semua. 5/6 tulis lagi. 2,4 kita jadi bentuk pecahan biasa, maka jadi 24/10. Kemudian 1/3/10 dijadikan pecahan biasa menjadi 10 kali 1, 10, 10 tambah 3, 13. Jadi 13/10. Oke, sekarang kita hitung. Samakan penyebutnya. Berarti penyebutnya 6 dikali 10 ya, 60. 60 dibagi 6. 60 dibagi 6 berarti 10. 10 dikali 5, 50. 60 bagi 10, 6. 6 dikali 24. Oke, kita hitung dulu. 24 dikali 6. 6 kali 4, 24. 6 kali 2, 12. 12 ditambah 2, 14. 144. 60 bagi 10, 6. 6 dikali 13. 13 kali 6. 6 kali 3, 18. 1 taruh sini. 8-nya tulis di bawah. 6 kali 1, 6. 6 tambah 1, 7. 78. Oke. Ini kita hapus dulu. Oke, lanjut. 50 ditambah 144 itu berarti 194. 194 dikurang 78. 4 dikurang 8 kurang, minta 1, 14. 14 dikurang 8, 6. 8 dikurang 7, 1. 1 tulis lagi. Kita kecilin ya. Angkanya kita coba bagi 4. 116 dibagi 4. Perkalian 4 berapa yang mendekati angka 10? Perkalian 3 ya. 3 dikali 4. Oh, salah. 2 ya, berarti 2. 2, 8. 11 dikurang 8, 3. 6-nya turunin ke bawah. 36 dibagi 4, 9. Berarti 29 per 60 dibagi 4, 15. Nah, jawabannya adalah 29 per 15. Tapi, lagi-lagi di sini dalam bentuk pecahan campuran. Jadi kita harus bikin pecahan biasa ini diubah menjadi bentuk pecahan campuran. Oke, hapus dulu. 29 dibagi 15. 1 ya. 9 dikurang 5, 4. 2 dikurang 1, 1. Jadi jawabannya adalah yang C. 1/14 per 15. Soal 16. Pak Bayu membeli 3 petak tanah masing-masing seluas 1,5 hektar. Dari tanah tersebut, seluas 1/8 hektar dan 1/4 hektar tanah akan ia berikan kepada kedua anaknya. Sisa luas tanah yang dibeli Pak Bayu adalah... Kita hitung luas tanah Pak Bayu. Secara keseluruhan, luas tanahnya berarti ada 3 petak dikali masing-masing 1/2 hektar. Berarti luas tanahnya adalah 3/2. Nah, sekarang dari 3/2 ini akan diberikan kepada kedua anaknya. Berarti 3/2 kita akan kurangi. Karena ada 2 anaknya yang diberikan,
Kita bisa kasih tanda kurung di sini untuk menjumlahkan 1/8 dan 1/4. Oke. Nah, sekarang kita bisa kerjakan yang di dalam kurung dulu ya. Kita penyebutnya jadi 8. 8 dibagi 8, 1 kali 1, 1. Tambah yang ini berarti 2 dikali 1, 2. Jadi 3/2 dikurang 3/8. Oke, sekarang kita samakan lagi penyebutnya. Jadi 8. 8 dibagi 2, 4. 4 kali 3, 12. 8 dibagi 8, 1. 1 dikali 3, 3. Jadi ada 9/8 sisa luas tanah Pak Bayu. Oke, lagi-lagi di sini tidak ada pecahan biasa, adanya pecahan campuran. Maka kita ubah 9/8 ini menjadi pecahan campuran. 9 dibagi 8 berapa? 1 ya? Sisanya 9 kurang 8 juga 1. Jadi 1/8. Oke, jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, bacalah cerita berikut untuk menjawab soal nomor 17 dan 18. Ibu mendapat pesanan kue. Untuk membuat pesanan kue tersebut, ibu berbelanja ke pasar selama 45 menit. Di pasar, ibu membeli 8 kantong gula pasir dan 15 kantong tepung terigu. Ibu membuat pesanan kue-kue tersebut selama 1,5 jam. Nomor 17. Berdasarkan cerita tersebut, manakah pernyataan berikut yang tepat? Berilah tanda centang pada pernyataan yang tepat. Jawaban dapat lebih dari 1. Pernyataan yang pertama, ibu berbelanja ke pasar selama 3/4 jam. Nah, benar gak nih kalau ibu belanjanya 3/4 jam? Di dalam soal, dia bilang kalau ibu berbelanja selama 45 menit. Nah, sekarang 45 menit ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Gimana caranya? Gampang, tinggal kita kasih per di sini ya, 60. Gitu. Nah, kita bisa sederhanakan dengan bagi berapa nih? Bagi 15 ya. 45 dibagi 15 adalah 3. 60 dibagi 15 adalah 4. Gitu. Jadi benar nih kalau ibu berbelanja ke pasar selama 3/4 jam. Kemudian selisih waktu ibu berbelanja dan memasak adalah 30 menit. Oke. Ibu, kalau selisih berarti dikurang ya. Ibu belanja itu 45 menit. Terus ibu masak itu 1,5 jam. Nah, ini kan satuannya belum sama. Yang ini yang belanja itu menit, yang masak itu jam. Dan di soal itu pakai menit. Jadi, ini kita ubah dulu dalam bentuk menit. Caranya, ubah ke dalam pecahan biasa. Jadi 2 kali 1, 2 ditambah 1, 3. Jadi 3/2. Kemudian kita kali 60 menit. 6 bisa nggak dibagi 2? Bisa 3 ya, coret 3. 3 dikali 3, 9. Berarti 90. Nah, selisih itu kan yang besar dikurang yang kecil. Nah, berarti 90 dikurang 40. Berapa 90 kurang 4? Oh, sorry, bukan 40, 45. Kan dia belanjanya 45 menit. Berapa 90 dikurang 45? 45 menit. Gitu.
Jadi selisihnya adalah 45 menit, bukan 30 menit. Nah, kalau itu bukan jawaban yang tepat, didiemin aja ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Yaitu total waktu ibu berbelanja dan membuat kue adalah 21/4 jam. Nah, kalau gitu kita harus menjumlahkan antara ibu berbelanja dan memasak. Berbelanja tadi kan udah diubah dalam bentuk pecahan, yaitu 3/4 ya. Berbelanja 3/4 ditambah dengan memasak itu tadi 1,5 jam dikali 60. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasanya jadi 3/2 ya. Oke, kita jumlahkan. Ini 4 ya. Berarti penyebut di sini adalah 4. 4 bagi 4, 1 kali 3, 3. 4 bagi 2, 2 kali 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9/4. Nah, sekarang kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 9 dibagi 4. 4 kali berapa yang mendekati 9? 2 ya. 2 kali 4 adalah 8. Sisa 1, berarti pecahan campurannya adalah 2, 1/4. Gitu. Jadi pernyataan yang benar ada 2, yang atas dan yang bawah. Nomor 18. Jika berat satu kantong gula pasir adalah 5 Hg dan berat satu kantong tepung terigu adalah 1000 gram, manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan dan tidak sesuai? Berilah tanda centang pada kolom sesuai atau tidak sesuai untuk setiap pernyataan. Pernyataan yang pertama, berat seluruh gula pasir yang dibeli ibu adalah 40 kg. Oke, kita lihat. Di soal, ibu itu membeli sebanyak 8 kantong gula pasir. 8 ya. Kemudian setiap kantongnya itu beratnya adalah 5 Hg. Berarti kita kali dulu dengan 5. 8 kali 5, 40. Nah, tapi di soal dia mintanya satuannya adalah kilogram. Dari Hg ke kilogram naik berapa? 1. Karena naik 1 berarti dia dibagi 10. Jadi ini dibagi 10 sama dengan 4 kg. Nah, berarti pernyataan ini salah ya atau tidak sesuai. Karena tidak sesuai, nah kita checklistnya di sini. Gitu. Lanjut. Berat seluruh tepung terigu yang dibeli ibu adalah 15 kg. Cek. Di dalam narasi dia bilang membeli tepung terigunya sebanyak 15 kantong. Satu kantongnya beratnya adalah 1000 gram. Berarti kita kali 1000. Jadi 15.000 gram. Oke. Nah, di dalam pernyataan ini satuannya adalah kilogram. Berarti kita ubah gram ke kilogram. Gram ke kilogram naik berapa? 1, 2, 3. Karena naik 3 berarti kita bagi 1000. Tuh 2, 3 ya. Nolnya coret ya. Di atas ada 3. Bisa kita coret, di bawah ada 3 coret. Jadi 15 kilogram. Berarti sesuai ya, benar. Berarti sorry. Mau sih. Oke. Lanjut.
Berat seluruh belanja ibu adalah 19 kg. Tadi ini 4 kg gula, ini 15 tepung terigu. Berarti 4 ditambah 15 adalah 19 kg. Berarti ini benar. Harusnya di sini sesuai gitu. Oke. Nomor 19. Pak Pandu berangkat dari rumahnya ke Cirebon dengan mengendarai mobil. Pak Pandu berangkat dari rumah pukul 7 dan tiba di Cirebon pukul 9.30. Jika jaraknya ditempuh Pak Pandu adalah 185 km, kecepatan rata-rata mobil yang dikendari Pak Pandu adalah kita hitung dulu waktunya ya. Sebentar. Waktunya berarti dari jam 7 ke jam 9.30. Atau kalau mau dihitung bisa hitung susun ke bawah seperti ini. 0, 3, 2. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan untuk perjalanannya adalah 2 jam 30 menit. Nah, 2 jam 30 menit ini sama dengan 2,5 jam. Kalau dijadikan satuannya adalah jam, maka jadi 2,5 jam. Oke, terus rumusnya gimana nih buat nyari kecepatan? Kecepatan, ini kita bisa pakai segitiga, jarak, di sini kecepatan, di sini waktu. Kalau kita mencari kecepatan, kecepatannya ditutup. Berarti jarak dibagi waktu gitu. Kalau kita mencari jarak, jaraknya kita tutup sini. Jadi kecepatan dikali waktu gitu. Karena di sini yang dicari adalah kecepatan, lambangnya K ya, berarti jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah 185 dibagi waktunya itu 2,5 jam. Oke, 2,5 jam bisa kita ubah agar lebih mudah ke bentuk pecahan biasa. Jadinya 25/10. Oke, 25/10. Kalau kita mau membagi pecahan kan berarti nanti bentuk pecahannya dibalik ya. Jadi 185 dikali 10/25. Bisa kita kecilin nggak nih? 185 bisa dibagi 25 nggak? Nggak bisa. Tapi bisa dibagi 5. 25 bagi 5 berapa? 5 ya. 25 dibagi... Sorry. Ini jelek banget. Oke, 25 dibagi 5 kan 5. 185 kalau dibagi 5 adalah 3 7. Terus 5 sama 10 sama 5 masih bisa bagi lagi nggak? Bisa. 10 dibagi 5 itu 2. 5 dibagi 1 itu 1. Jadi 37 dikali 2. 37 dikali 2 hasilnya adalah 74 km per jam. Jadi jawabannya adalah yang B.
Nah, soal terakhir nomor 20. Di sini ada busur ya, ada busur derajat. Tentukan besar sudut RST. Nah, berarti dimulai dari sini. R ini kan berarti mulai dari 0 ya. Kalau mulai dari 0 berarti kita menggunakan angka yang di bawah, yang bagian bawah. Bukan yang bagian atas ini. Kalau atas ini kan dia udah 180 nih. Kita mulainya dari angka 0. Ya, berarti mulai dari sini. Kemudian lihat T-nya. T ini ada di garis yang garis mana? Nah, ini ada di garis di angka dari 130, berarti ini adalah 140. Maka besar sudut RST adalah 140. Udah mudah ya? Oke, sekian dulu video kali ini. Nanti kita lanjut lagi. Selamat belajar! Gimana? Udah paham belum sama pembahasannya? Kalau ada adik-adik yang belum paham, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Dan untuk adik-adik yang mau soal-soal ujian di sekolahnya, kami bahas di video berikutnya. Silakan untuk mengirimkan soal ujian kalian ke email kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.